Jangan kita mudah menyesatkan orang lain hanya karena kita melihat orang itu bertindak menyalahi teks ayat atau hadis atau hukum fikih yang berlaku selama ini. Jika ada yang baru dan berbeda, jangan dihukumi secara otomatis bahwa itu sesat dan menyimpang. Tanyakan dulu, hari ini dia ikut partai ini, tapi pemilu berikutnya pindah, pemilu berikutnya bikin partai baru. Kalau itu tidak bisa dikiaskan ke sini, sebab ini mah hawa nafsu. Surah Al-Baqarah ayat 221. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tankihul musyrikati hatta yu'min. Wa la amatun mu'minatun khairun min musyrikatin walau a'jabatkum. ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. Silakan dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang laki-laki musyrik dengan perempuan yang beriman sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran. Shadaqallahul azim. Pada ayat ini ada dua kata yang hurufnya sama tetapi cara membacanya berbeda, yaitu tangkihu dan tungkihu. Yang satu wazannya fa'ala yaf'ilu, yang kedua wazannya af'ala yuf'ilu. Di situ beda. Tangkihu itu artinya menikahi, tungkihu menikahkan. Kata tangkihu dihubungkan dengan al-musyrikati. Jangan kamu menikahi wanita-wanita musyrikah. Sedangkan tungkihu dihubungkan langsung dengan al-musyrikin, yang artinya jangan kamu menikahkan orang-orang musyrik. Apa maksudnya? Wala tankihul musyrikati, hai kamu laki-laki beriman, kamu jangan mengawini, jangan menikahi wanita-wanita musyrik. Ngawini. Kalau mengawini berarti laki-laki kawin sendiri tanpa wali.
kita. Sedangkan wala tungkihul musyrikin mengisyaratkan kamu jangan mengawinkan orang-orang musyrik, tentu dengan anak perempuanmu yang muslimah. Itu kalimat atau lafadz wala tungkihu mengisyaratkan bahwa di dalam pernikahan wanita itu ada wali. Jadi wali itu untuk wanita. Nanti cara ngomongnya gimana? Nah kan di sini jelas. Jangan kamu mengawinkan laki-laki musyrik. Jadi nanti teks pernikahannya biasanya, hei kamu, misalnya ya Taufik bin Taufan, saya nikahkan kamu dengan anak kandung saya, Rofiqoh. Nah itu teksnya begitu. Karena kan lafadznya apa? Kamu jangan menikahkan laki-laki dengan anak perempuanmu. Berarti teksnya, saya nikahkan engkau, saya kawinkan engkau dengan anak perempuan kandung saya, dengan mas kawin seperangkat alat sekolah misalnya, dibayar tidak selamanya, bisa juga kredit kan. Kan lihat-lihat kalau tanggung bulan kan bisa saja. Itu. Tapi kalau laki-laki kan tadi kalimatnya, kamu jangan menikahi, maka jawabnya, saya terima nikah saya dengan Rafiqoh binti siapa tadi? Bukan Taufik yang kawinnya, binti Topan gitu. Itu yang hafal. Berarti yang cerdas cuma satu tuh. Dibayar kontan. Ya, jadi wali itu hanya untuk pengantin wanita, sedangkan laki-laki tidak perlu wali. Jangan yang kedua, di sini juga ada istilah wala abdun. Abdun hamba, budak sahaya. Sedangkan di yang keduanya wala amatun. Abdun dengan amatun itu sama. Bedanya apa? Abdun untuk laki-laki, amatun untuk perempuan. Makanya nanti di dalam doa Al-Quran Inni abduka ibnu amatika, aku adalah hamba laki-lakimu, anak perempuan dari hamba perempuanmu, anak dari hamba perempuanmu. Abdun dan amatun. Ini ngajinya biar alon-alon ya. Ini minggu ke-1 ya. Berarti ada nasi uduk. Pantesan datang. Ayat ini mengatakan kamu orang-orang yang beragama Islam jangan mengawini wanita-wanita musyrikah.
Sungguh budak perempuan yang beriman itu lebih baik daripada perempuan merdeka yang musyrik, walaupun dia lebih menarik hatimu. Perhatikan, cantik, merdeka, ya. Yang satu lagi budak, kurang cantik. Bagus yang mana ini? Merdeka cantik, budak jelek, gimana? Jangan ngomong tuntunan, perasaanmu dulu. Ini dua orang nih, sudah cantik, merdeka, ini udah jelek, budak lagi. Pasti kita akan pilih cantik, merdeka. Normal kan? Tetapi kenormalan otakmu dan hawa nafsumu harus ditundukkan oleh ketentuan penciptamu yang paling tahu hari depanmu. Ada yang membuat orang cantik merdeka menjadi rendah, dan ada orang budak yang jelek menjadi mulia. Apa? Faktor keimanan. Memang kalau ada cantik merdeka beriman, syukur kalau kita dijauhkan dari jelek budak kafir, syukur gitu. Tapi kan kadang-kadang perlengkapan itu ada 2%, 3%, 50%, 30% kan. Dia memang mantep dah agama aja dah, cuman wajahnya nah itu cumannya tuh. Tapi kalau yang ini biarin dia kafir tapi kan cantik, nah itu setan tuh. Tidak ada gunanya wanita merdeka dan cantik kalau dia musyrik, tidak ada gunanya. Sebaliknya wanita budak jelek mahal harganya kalau beriman. Yang mahal tuh imannya. Bisa enggak sekarang hati kita dipaksa supaya nurut sama ayat ini? Iman baik kurang cantik itu lebih utama daripada yang cantik tapi iman kurang. Berani nggak kita milih ini? Sanggup nggak kita memenangkan pertarungan batin ini? Jarang. Nah, Allah jelaskan mengapa ulaika yad'una ilan nar, karena mereka itu yang mana? Mereka itu siapa? Nih musyrikah dan musyrikin kan? Ini al-musyrikatnya, al-musyrikat dan al-musyrikin. Ini dia nih. Ini dia. Ulaika. Karena laki-laki musyrik atau wanita-wanita musyrikah itu jurkam neraka. Bahasanya kudu itu karena musim pilpres. Mereka adalah juru bicara, para penyeru, para jurkam yang akan mengajak kamu ilan nar, ke neraka. Jangan kebahagiaan sesaatmu kau rebut dan mengabaikan kebahagiaan abadimu di akhirat nanti. Lihat Islam
menyadarkan kita semua bahwa ada kehidupan yang lebih panjang. Sering kita mendengarkan kalau DPR sidang tuh jangka pendek, jangka panjang. Tapi kebanyakan DPR nggak jangka pendek, jangka panjang, jangka imah. Buat ke rumah sendiri. Nah ini DPR yang kayak gitu biasanya orang-orang yang berbakat. Nah, ada bakat butuh itu. Karena wanita dan laki-laki musyrik itu akan menyeretmu, membawamu, memprovokasi kamu, iklan di hadapanmu menuju ke neraka. Nah sekarang wallahu, sedangkan Allah nggak nyebut orang laki-laki beriman tadi, ya kan? Tidak nyebut laki beriman, perempuan beriman, tapi Allah. Sedangkan Allah itu menyeru kamu ilal jannati wal maghfirati biiznihi, menyeru kamu semua untuk masuk surga dan ampunannya dengan izin Dia. Kenapa menggunakan dengan izin Dia? Sebab proses masuk surga dan neraka itu acap kali ditempelkan kepada pasangan kita, nempel. Ini penting, cari suami atau istri itu penting ini. Wa yubayyinu ayatihi linnasi la'allahum yatadzakkarun. Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepada seluruh manusia supaya mereka tadzakur. Kan kita tadzakuri jiranim bidhi salami, tadzakur, terus menerus ingat, terus menerus ngerasa dengan hatimu ki piye. Coba dirasa-rasa dulu, pikir-pikir dulu deh. Kalau mau ngambil keputusan tentang istri atau suami itu diulang-ulang. Jadi kalau mau milih suami atau istri itu kudu direnung-renungkan bolak-balik. Enggak, yang penting mau udah ketahuan perempuan dah gua mah, jangan. Nah cukup. Supaya mereka manusia itu senantiasa memikirkan bahwa semua yang dilakukan di dunia ini sehebat-hebatnya tidak seberapa dibandingkan dengan akhirat. Renungkanlah akhiratmu, jangan demi duniamu kau korbankan akhiratmu. Nah, hukum yang kita ambil di sini adalah haram laki-laki muslim menikah dengan wanita musyrikah dan haram wanita muslimah menikah dengan laki-laki, dinikahkan dengan laki-laki musyrik. Kenapa kok kalimatnya jangan kamu mengawinkan? Karena wanita itu ada di bawah kekuasaan bapaknya, gitu loh. Wanita itu tergantung bapaknya. Kalau dikawinkan dengan si A ya A, dengan si B ya B. Nanti bahasan fikihnya panjang, antara bolehkah wanita memilih atau orang tua memaksa, ada itu kan, ijbar. Masalah kemudian timbul, apa itu musyrikan? Musyrik itu apa? Karena ada istilah mukmin, kafir, musyrik. Musyrik itu adalah menserikatkan Allah dengan selain Dia. Itu bahasa itu sudah kita pahami dari dulu. Jadi kalau ada orang yang menyembah Allah juga nyembah yang lain, menyembah selain Allah, itu sudah musyrik. Nah masalahnya kan ada Al-Maidah ayat 5. Silakan dibaca. Baca saja terjemahnya biar nggak lama. Al-yawmu ahillu lakumut thayyibat. Silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan sembelihan ahli kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan dihalalkan bagimu menikahi perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman, dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu.
Apabila kamu membayar mas kawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan, barang siapa kafir setelah beriman, maka sungguh sia-sia amal mereka dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Shadaqallahul azim. Saya tidak akan bahas tentang wa ta'amul ladzina utul kitaba min qabl hillul lakum. Makanan ahlul kitab itu halal buat kamu, itu nggak saya bahas. Yang kita bahas wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum. Al yauma, pada hari ini, di hari akhir-akhir Rasul hidup, ini adalah hukum terakhir. Pada hari ini dihalalkan untuk kamu semua orang yang beriman apa? Al-muhsanatu minal ladzina utul kitab, wanita-wanita yang bersih, yang suci dari ahlul kitab. Siapa ahlul kitab? Ahlul kitab itu adalah Yahudi dan Nasrani. Ini hukum terakhir dalam Islam, membolehkan orang Islam menikah dengan wanita ahlul kitab. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri menikahi salah seorang wanita ahlul kitab. Siapa? Maryah al-Qibtiyah. Ada juga sahabat-sahabat Nabi yang menikahi wanita ahlul kitab. Siapa? Utsman bin Affan, Thalhah bin Ubaidillah. Itu tidak ada yang larang. Ya, kalau begitu, bagaimana hukumnya orang menikah dengan orang Kristen di Indonesia? Kan mereka ahlul kitab itu Yahudi dan Nasrani. Nah, tetapi ketika Umar bin Khattab memerintah menjadi khalifah, pernah ada kejadian. Yaitu pernikahan Hudzaifah yang menikahi wanita Yahudiyah. Lalu Umar nulis surat, ceraikan dia, tinggalkan dia. Lu memangnya haram toh khalifah? Apa jawaban beliau? La walakinni akhafu an tuwaqi'u al-mumsat minhunna. Aku tidak mengharamkan, wong ayatnya kan jelas boleh menikahi wanita ahlul kitab. Cuman aku khawatir kamu nanti malah akhirnya kena kepada dapat wanita nakal dari mereka. Karena peraturan keras tentang zina kan Islam yang datang, tidak boleh. Sebelum itu wanita masih kebuyaan, biasa ketemu di klub-klub itu biasa. Umar melarang, aku ceraikan, tinggalkan si perempuan itu karena aku khawatir nanti kalian semua akan ketemu dengan wanita-wanita yang kotor, lacurlah. Ini Umar Khattab. Anaknya yaitu Abdullah bin Umar lain lagi, tegas dia, tidak boleh menikahi wanita ahlul kitab. Lu kan ayatnya jelas boleh. Ya, tapi ada ayat yang mengatakan haram menikahi wanita musyrik. Lalu dia katakan, la a'lamu syirkan a'zama mimman ja'ala lillahi sahibatan wa walada. Aku tidak tahu ada kemusyrikan yang lebih besar daripada orang yang punya keyakinan bahwa Tuhan itu punya rekan perempuan atau punya anak.
Gitu. Kan orang Nasrani mengatakan bahwa Tuhan itu punya anak, ya kan? Sedangkan Yesus itu ibu Maryam, berarti ibunya Tuhan. Gitu. Di satu kalimat lain dalam redaksi lain mengatakan la a'dhamu syirkan an taqula al-mar'atu teksnya mana? Aku tidak menyaksikan ada satu kemusyrikan yang lebih besar dibandingkan dengan orang yang mengatakan bahwa Tuhanku adalah Isa bin Maryam. Berarti orang Nasrani itu musyrik. Itu kemusyrikan paling besar. Kalau kemusyrikan berarti hukumnya kembali kepada wala tankihul musyrikat. Padahal para ulama sepakat sebelumnya mengatakan bahwa menikahi ahlul kitab itu boleh. Iya, ahlul kitab itu boleh. Tapi masalahnya kata Ibnu Umar bisa jadi ahlul kitab itu yang tidak musyrik. Nyatanya sekarang itu musyrik. Saya teks spasinya lupa tuh. La atau musyrik atau memang intinya seperti itu. Saya tidak menyaksikan ada kemusyrikan yang lebih besar dibandingkan dengan perempuan yang mengatakan bahwa Tuhanku adalah Isa bin Maryam. Jelas itu Isa bin Maryam, ada ibunya. Itu kemusyrikan. Karena orang Yahudi dan Nasrani itu musyrik menurut kaidah Ibnu Umar, maka kata musyrik yang berada di ayat ini kena ke mereka. Lantas bagaimana dengan ayat tadi? Dan nanti saya bahas pendapat saya, pandangan saya sendiri ya. Nah, kita melihat sekilas sepertinya dua orang manusia, yaitu Umar bin Khattab dan Abdullah bin Umar, itu melanggar ayat kan? Sekilas melanggar ayat, tetapi pangan atau perubahan status hukum yang dilakukan oleh Umar bin Khattab ada alasannya apa? Kekhawatiran kalau dibiarkan orang Islam sekarang terus-terusan kawin sama orang-orang ahlul kitab, mereka kan cantik-cantik. Oh, udah ketemu dengan yang nakal, cantik tapi nakal-nakal. Sementara wanita muslimah akan dibiarkan, padahal mereka orang-orang suci. Ini namanya sadduz zari'ah, menutup hal yang tidak baik, preventif. Itu nanti dijadikan sebagai dasar hukum sadduz zari'ah. Yang kedua, Ibnu Umar. Kalau Ibnu Umar itu melakukan reinterpretasi terhadap makna ayat yang selama ini belum difahami oleh para sahabat, atau para sahabat memahami dengan makna yang berbeda. Gitu. Siapa tidak nyokapnya Yahudi sebenarnya boleh kawin, tapi begitu sampai Ibnu Umar dia lain. Nanti dulu, mereka ini tidak masuk dalam kategori ahlul kitab yang dituju oleh ayat, mereka musyrikah. Mana yang benar? Pendapat para sahabat sebelum itu, atau pendapat Umar, atau pendapat Ibnu Umar? Yang mana? Ini sudah tiga madhab. Dua tapi kemudian menjadi tiga. Ayatnya, ayat 221 Al-Baqarah.
Pemahamannya bagi tiga. Sahabat secara umum, kemudian Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar bin Khattab, anaknya. Di sini nggak ada masalah. Pernikahan sahabat dengan orang Ahlul Kitab sudah biasa aja. Tapi begitu sampai Umar bin Khattab, sudah ada larangan. Ada kepres kalau sekarang itu. Atau ada perda yang melarang orang muslim menikah dengan wanita Ahlul Kitab. Alasannya apa? Kekhawatiran. Namanya saddu dzari'ah. Atau preventif lah. Menutup pintu yang tidak diinginkan. Umar tidak mengharamkan. Kan? Tidak haram di sini. Di sini halal, jelas kan? Di sini cuma dilarang. Dilarang. Nah, sementara di sini haram. Lihat perubahan hukum. Di sini halal, di sini dilarang, tapi berdasarkan pertimbangan kenegaraan lah ya. Kalau ini tegas haram, itu bahasa agama. Yang benar yang mana? Di sini kemudian muncul, jangan kita mudah menyesatkan orang lain hanya karena kita melihat orang itu bertindak menyalahi teks ayat atau hadis atau hukum fikih yang berlaku selama ini. Jika ada yang baru dan berbeda, jangan dihukumi secara otomatis bahwa itu sesat dan menyimpang. Tanyakan dulu apa alasannya. Nggak gampang kan? Tentu saja apabila sikap itu diambil oleh para ulama. Kalau orang awam lah ya tabar, nggak dianggap. Sekumpulan ulama kemudian membicarakan satu masalah yang sudah ada ketetapan hukumnya sebelumnya, lalu mereka melahirkan ketetapan baru yang berbeda dengan yang selama ini ada. Jangan dianggap bahwa para ulama tadi telah melakukan penyimpangan atau penyalahgunaan ayat, atau jangan dianggap mereka sebagai orang yang telah melakukan perlawanan terhadap syariat. Ini medannya luas, tetapi catat bahwa ini biasanya terjadi tidak pada masalah ibadah mahdhah. Sholat tidak berubah, puasa tidak berubah, haji tidak berubah. Yang berubah nanti hanya parsial-parsialnya saja. Ini kan kemasyarakatan, sudah berhubungan dengan pernikahan keluarga. Maka, kecuali kalau orang-orang yang berjiwa nakal. Siapa mereka? Biasanya politisi-politikus. Hari ini dia ikut partai ini, tapi pemilu berikutnya pindah, pemilu berikutnya bikin partai baru. Kalau itu tidak bisa dikiaskan ke sini, sebab ini mah hawa nafsu. Tapi ya sekedar iseng-iseng boleh tanya, kenapa sih kamu pindah dari situ? Pasti dia punya dalil juga, dan dalil itu biasanya adalah wahyu dari setan. Karena isinya cuma satu, yang penting saya bisa duduk, yang penting saya bisa dapat sesuatu, kemanapun oke.
Lihat pilpres hari ini. Ayo kita main logika sekarang. Kemarin kan capres cuma 2, Prabowo dan Jokowi. Kan cuma 2. Kalau logika sehat, ketika Prabowo dengan Jokowi bersatu, mestinya yang tadi gabung kan? Ya enggak? Nyatanya? Ya enggak? Bahkan yang kemarin ke sini jadi ke sini, sini jadi ke sini. Apa pertimbangannya? Tanya aja, tapi bukan ayat pasti. Artinya gini loh. Saya ingin mengatakan jangan sesekali kita mengatakan bahwa setiap orang yang berbeda dengan sesuatu yang pernah ada selama ini kemudian dianggap sebagai penyimpangan atau pelanggaran terhadap syariat. Tidak. Bisa jadi dia punya pertimbangan, punya alasan, dan itu haknya ulama. Dan kalau ulama sudah bicara dengan pemerintahan, ada pertimbangan yang lebih besar. Nanti kita akan sampai kepada kenapa Bung Karno tetapkan sebagai waliul amri daruri bisyaukah oleh para ulama. Ini pertimbangannya. Apakah juga kita akan bertanya kepada orang yang mengatakan kemarin kampanye di Jawa Timur sampai diberhentikan ketua umum ketuanya itu? Itu juga berdasarkan ini. Setidak-tidaknya kita belajar berbaik sangka, belajar untuk tetap baik sangka pada orang lain. Tidak gampang, sebab otaknya ulama berbeda dengan otaknya orang awam. Kalau orang kita kan otak mateng kita mah. Kita otaknya rumah makan Padang, otak kita warung Tegal, otak kita nasi uduk. Tapi para ulama tidak, otaknya ya mikirin ayamnya, mikirin bumbunya, mikirin airnya dari mana, mikirin cara garamnya, gulanya berapa, itu ulama kerjanya. Kita mah tunggu matangnya aja. Udah kita makan aja nasi Padang, udah matang, nggak usah rewel kita. Cuma kadang-kadang kita sudah tinggal makan aja rewel banget ya. Itu nasi uduk udah siap, jangan banyak tanya, konsumsi aja. Percaya saja Ustaz Taufik tadi belinya bener gitu aja lah. Gitu lah. Dan yang bikinnya juga bener, kan nggak kira-kira. Tadu jangan-jangan nasi uduknya ngandung racun, jangan begitu lama teman kan. Apa sih yang diharapkan dari kalian kalau hidup juga gitu loh. Matinya nggak ada menguntungkan, hidupnya juga merugikan kan selama ini. Gitu. Nggak ada ruginya. Nah itulah cara kita untuk menyikapi ketika ada ulama yang punya pandangan, punya pendapat dengan yang selama ini ada, kita tidak secara otomatis kemudian mengambil sikap kontra dengannya, biarkan. Nah ketika terjadi perbedaan pendapat, lihatlah para pendahulu, mereka biasa beda pendapat. Satu. Kedua, perubahan ketetapan hukum itu bisa saja terjadi karena ada situasi menghendakinya. Maka dia tidak bisa disamakan, tidak bisa dikiaskan dengan situasi yang tidak ada tuntutan kehendak yang baru ini. Gitu. Terlalu banyak kalau kita bahas ini sekarang. Sayangnya kemajuan zaman dengan medsos yang luar biasa ini telah membuka setiap orang untuk sakarap sukanya berbicara. Wes gini urusan ini. Semua orang dipersilahkan untuk berbicara dan merasa berhak untuk berbicara atas nama dirinya. Padahal ulama tidak atas nama dirinya, tapi atas nama Tuhannya. Beda. Kalau atas nama dirinya 1 menit bisa berubah. Dapat 10 juta dari sini, hidup. 50 juta sini, hidup. Itu tadi, oh itu hidupnya cuma sejam. Lah itulah pentingnya kita melihat para ulama dengan sangkaan yang baik. Tetapi juga kita harus menentukan dulu yang dimaksud ulama itu yang mana. Sebab ada ulama akhirat, ada ulama su, ulama asu. Ya ulama asu itu asu itu. Asu itu tergantung saya ngempani. Kalau yang ngasih makan ya jinak dia.
Kalau yang nggak kenal walaupun saudara Uber gigit dia, ya kan? Nggak iya. Kalau Ustaz Taufik punya asu, masih makan tiap hari, dia duduk di situ, dia jagain. Itu. Tapi coba-coba Haji Mahdi datang ke situ, mana pakai sarung lagi. Tahu-tahu jadi berita aja, seorang tokoh agama kedapatan telungkup di tengah jalan dan di kakinya ada bekas gigitan yang diduga gigitan anjing. Setelah ditelusuri kesimpulannya itu anjing milik Haji Taufik. Kok gigit teman sendiri? Ya selama ini emang ngasih apa Haji Malik? Kontribusinya apa terhadap anjing? Nggak ada. Pesantren bikin pesantren bikin kandang juga nggak dibikin sama dia. Nah seperti itu. Rasulullah pernah mengingatkan kita bahwa wa ulama'uhum kal kalbi. Nanti di akhir zaman ada masa di mana para ulamanya kal kilab, bagaikan asu. Masya Allah. Ini udah sering saya sampaikan ya. Udah sering sampaikan di sini. Sultanuhum kal asad. Rajanya seperti apa namanya? Macan, singa. Auzara'uhum kadhi'ab. Para menterinya seperti serigala. Ya serigala itu kan kerjanya ngerebut, ganggu, ngerecokin hasil tangkapan rajanya. Kalau macan atau singa nangkap kambing satu, datang serigala ngerecokin situ kan. Itu menterinya kayak gitu tuh, recokin aja kerjanya, usaha sendiri nggak ada. Nah sekarang ulama uhum, sedangkan ulama mereka kal kilab, seperti asu, seperti anjing. Ini macan, serigala, anjing, makanannya sama ya? Makanannya sama nggak? Sama kan? Buas semua. Buas semua. Nah rakyatnya kal ghanam, pedus. Coba itu pikir. Lalu pertanyaan Nabi, fa kaifa ya'ishul ghanam bainal asadi wadh-dhi'bi wal kalbi wal kilabi? Fa kaifa ya'ishul ghanam baina al-asadi wadh-dhi'ab wal kilab? Menurutmu bagaimana nasib hidupnya kambing yang berada di tengah-tengah antara macan, serigala dan anjing? Ada yang hidup nggak? Ulamanya ikut-ikutan meres rakyat. Ya tentu cara meresnya pakai dalil dong. Kalau perlu pakai silsilah gitu loh. Diperes pajaknya mahal, retribusi mahal, ngaji be mahal, dikasih gula nggak mau, gula sekilo nggak mau, maunya ya itu. Les nasib rakyat kayak apa? Kita tidak menceritakan hari ini, tapi sedang bercerita yang akan terjadi menurut zaman Rasulullah. Soal kapan terjadinya yang pasti setelah itu gitu aja. Nah demikian kita diajak oleh Al-Quran, diajak oleh para ulama untuk senantiasa berbaik sangka dengan sikap para ulama ketika mereka tidak sama dengan apa yang kita anggap benar selama ini. Mereka punya pertimbangan-pertimbangan yang berada di luar wilayah kita dan bahkan tidak ada di otak kita, di luar pengetahuan kita, di luar jangkauan kita. Maka berbaik sangkalah
berbaik sangkalah. Al-Fatihah.